Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Insan Maulana dan tentunya juga bersama Bung Agung Wisnuwardana. Bung Agung, gimana kabarnya Bung Agung? Alhamdulillah sehat, Bung San. Oke, Bung Agung nih ada hal yang menarik yang perlu kita bahas terkait tentang pemberitaan ya, di mana Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung ini Febri Adriansah menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Petral itu masih berkaitan dengan tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Rija Khalid. Dan juga ada juga di pemberitaan ini juga membawa nama Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Nah, ini tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu Alfian Nasution. Nah, ini merugikan negara hingga 285 triliun. Nah, ini bagaimana update terkait perkembangan kasus ini, Bung Agung? Ya, menarik memang kasus ini adalah gebrakan, boleh saya katakan pemerintahan Prabowo di awal waktu ya. Dan memang cukup unik ya, karena kasus korupsi ini kalau mau digambarkan agak unik. Kenapa? Karena yang mengejar kasus ini adalah Kejaksaan Agung, Ya, bukan KPK. mm-mm. Ya, kita pahami bahwa bicara tentang tindak pidana korupsi di Indonesia ini memang ada beberapa kelembagaan yang tanda petik ya masih tumpang tindih bicara tentang proses pemberantasan atau proses pemidanaan terkait dengan kasus korupsi. Ya, kalau persepsi saya harusnya ini kan KPK yang turun ya, KPK yang turun, tapi ternyata kok tidak gitu. Dan yang turun malah Kejaksaan Agung. Dan kita tahu di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo ini Kejaksaan Agung yang agak gercep itu. Bukan gercep lah, nggak enak juga karena kasus lama ini sebenarnya. Ya istilahnya kelihatan bekerja keras lah Iya. untuk apa namanya menggebrak terkait tindak pidana korupsi. Karena kita tahu sebelum Pertamina itu kan ada cukup angka yang monumental juga di PT Timah kan, kita Ya. tahu kan. PT Timah berapa waktu lalu itu juga gebrakannya kejaksaan gitu. Ya orang bertanya-tanya kemana KPK gitu kan. Nah ini kan memang tidak bisa dipungkiri isu yang berkembang tentang tarik menarik kepentingan kelembagaan dari Kejaksaan dan KPK karena ya diduga ada muatan politik. KPK dikendalikan siapa katanya gitu, terus Kejaksaan dikendalikan siapa. Nah, di awal Pak Prabowo ini sepertinya ada dugaan Pak Prabowo nggak bisa mengendalikan secara penuh KPK, tapi bisa mengendalikan Kejaksaan Agung. Ya, kita tahu bahwa skandal ini kan menjadi semacam apa namanya beberapa pihak yang terlibat ya. Sejak dari awal kita tahu ada beberapa pihak yang sejak dari awal di target ya di dalam tubuh Pertamina Patraniaga. Kita perlu tahu ya, Pertamina Patraniaga itu kayak subholdingnya Pertamina yang bagian trading. Jadi holdingnya Pertamina, terus ada anak-anak perusahaan ada namanya Pertamina Patraniaga. Nah, Pertamina Patraniaga ini bergerak untuk memastikan suplai apa namanya, suplai BBM kita ini terpenuhi, terus kemudian distribusi BBM sampai ke SPBU itu terlaksana dengan baik. Sehingga memang posisinya sangat strategis, terutama terkait dengan impor minyak, terus kemudian distribusi minyak yang dihasilkan. Nah, beberapa nama yang terlibat di dalam dugaan ya, terduga terlibat di dalam kasus, saya menyebutnya Pertamina Gate ya, karena angkanya luar biasa, 285 triliun. PT Timah aja kemarin kalah ya, baru sekitar 100 sekian triliun kan, ini 285 triliun. Ada nama tadi Alfian Nasution sebagai Direktur Utama PT Pertamina Pertamina Patraniaga ya tahun 2021 sampai 2023. Artinya di masa-masa dia ini eh,
proses tindak pidana korupsi yang dituduhkan oleh kejaksaan itu terjadi. Terus kemudian ada nama Direktur Pemasaran Pusat Niaga Patra Niaga, yaitu Hasto Wibowo. Kemudian ada juga Senior Vice President Integrated Supply Chain. Integrated Supply Chain, seperti yang saya katakan tadi, bagian rantai pasok itu menjadi pekerjaan penting terkait dengan Pertamina Patra Niaga. Ada Toto Nugroho tadi ya, Senior Vice President tahun 2017-2018. Kemudian Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012-2012 Hanung Budyo Yuktianta ya, dan juga ada nama Product Trading Vice President Crude Product Trading and Commercial, yaitu Dwi Sudarsono. Dan membaca ini semua memang nggak bisa dilepaskan juga dari bisnis PT Pertamina International Shipping. Ya, ini sangat terkait dengan proses pengapalan minyak itu sendiri, yaitu Arif Sukmana. Kemudian ada manajer bisnis development PT Mahameru Kencana, yaitu Abadi Indra Nugraha, serta manajer bisnis development Trafigura, yaitu Martin Hendranata. Nah, dalam pengadaan sewa terminal BBM oleh Pertamina, itu jaksa juga menuturkan ke-8 terdakwa itu telah memperkaya komisaris PT Pelayanan Mahameru Kencana Abadi, yaitu Gading Ramadan Juwido, dan pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza, serta pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak Muhammad Reza Khalid, ya ini terkenal namanya kan, sebesar 2,9 triliun pada kegiatan sewa terminal bahan bakar Merak. Jadi proses ini sedang berjalan. Yang sudah disidangkan adalah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, yaitu Alfian Nasution. Kita lihat perkembangan apakah betul-betul kejaksaan akan menuntaskan kasus ini dengan seserius mungkin, atau ini hanya omon-omon. Seperti kita tahu ada kasus dulu sebelumnya, walaupun nggak langsung terkait kejaksaan ya, orang ramai tentang PIK 2. PIK 2 ada beberapa yang didorong untuk masuk penjara seperti Kades Koho dan sebagainya, tapi ternyata malah bisa dikeluarkan, terus kemudian tidak menyentuh siapapun. Sampai sekarang PIK 2 pagar lautnya masih berdiri, bahkan bukan lagi bambu, tapi dalam bentuk beton. Nah itu kan rame, tapi nggak ada sesuatu. PT Timah misalnya, ada rame suaminya artis itu, kemudian dibawa, pikir kita akan dapat hukuman yang keras, seperti yang dikatakan Pak Prabowo dalam pidatonya tentang korupsi, hukum keras saja misalnya gitu ya, tapi kenyataannya dimudahkan juga hukumannya, diringankan juga hukumannya. Artinya ya nggak serius untuk menuntaskan terkait PT Timah. Dan dugaan hanya pergantian pemain saja yang dilakukan di produksi timah di Indonesia. Nah sekarang rame Pertamina. Pertamina ini memang penting untuk kita baca, dan apakah pertanyaannya memang kejaksaan akan menuntaskan kasus ini sebenarnya sampai ke dalangnya, sampai ke Reza Khalidnya misalnya, atau kembali hanya berhenti pada beberapa orang yang dikorbankan dan ganti pemain baru. Begitu Bung, sebagai update perkembangan. Ya, kita berharap tentunya mudah-mudahan ini menjadi apa namanya kasus yang dituntaskan secara tuntas ya Bung Agung ya. Ya, ya apa sekarang sudah mulai tidak asing lagi dengan kalimat korupsi, dengan kata omon-omon ya, karena itu sering sekali kita dengar dengan kata-kata tersebut. Ya, kita kembali lagi ke topik terkait tentang Pertamina ini. Bagaimana sih Bung Agung melihat anatomi dari Pertamina Gate ini? Jadi Pertamina Gate yang melibatkan
subholding Pertamina yaitu Pertamina Patraniaga itu kita bisa pilah menjadi beberapa bagian ya. Pertama itu memang terkait impor produk kilang. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu memang ada kebutuhan akan minyak Hmm. mentah itu kurang lebih 1,8 juta barel per hari. 1,8 juta barel per hari. Sementara ini kurang lebih ya, nanti perlu diupdate datanya tentu. Ada dulu pernah 1,6, pernah naik ke pernah turun di 1,5, terus seingat saya di akhir ini ada 1,8 juta barel per hari kebutuhan minyak mentah di Indonesia. Nah, produksi di dalam negeri itu hanya menghasilkan sekitar ya 800 sampai 1 juta barel per hari. Jadi kalau kita pakai angka yang tinggi aja lah 1 juta barel per hari misalnya ya, ya belum mencukupi, belum mencukupi. Sehingga disitulah dimainkan impor, impor berapa karena kebutuhan